Ini Kalimalang di Kabupaten Karawang, sungainya jebol dan ini perlu penanganan teknis. Dari sisi kewenangan, memang kewenangan BBWS. Bupati Karawang sudah berkoordinasi, tapi kelihatannya agak lama nih menanganinya. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemda Kabupaten Karawang, dengan Bupati Karawang, hari ini kita akan bersama-sama untuk segera menyelesaikan agar masyarakat Kabupaten Karawang, ada satu kampung airnya tidak masuk ke jalan dan akhirnya menggenang rumah warga. Semoga masalahnya cepat tertangani dan hari ini berbagai kebutuhan penanganan jebolnya tanggul tersebut akan segera dilaksanakan tindakan-tindakan cepat. Hari ini saya berada di Kampung Cisalak, Desa Margakaya, Kecamatan Truk Barat, Kabupaten Karawang. Nah, saya mendapatkan laporan itu jam 5 subuh ya, bahwa terjadinya jebol tanggul aliran sungai Kalimalang. Nah, ini tentunya sangat membahayakan ya. Ini karena dari mulai jam 6 pagi itu rumah warga itu udah banyak yang terendam. Yang di Cisalak, Kampung Cisalak dan Cisalak Utara sekarang sudah terendam, apalagi pesawahan. Nah, ini tentunya kalau tidak segera ditangani ya oleh BBWS maupun PJT pusat, ini akan membahayakan lagi. Ya, khawatirnya ketika air luapan Citarum naik ya dan Cibeet ini menggelontor ya habis ya. Warga yang sebelah sana itu pasti kebanjiran, gitu. Termasuk pesawahan itu akan ribuan hektar. Ini karena perairannya ini dari sini tadinya. Nah, ini adalah pintu sebenarnya. Ini pintu airnya, ya, yang menggelontorkan ke Kali Cisalak. Nah, ini, nah ini teh pintu aliran Sungai Cisalak yang tembusnya itu di Kampung Purwadana. Itu pipa. Aya pipa Pertamina. Wah. Hah? Biasanya kalau Citarum lagi luap kan ini bisa tutup gitu kan. Tutup, ya. Sekarang Citarum alhamdulillah lagi kecil. Iya. Yang bahayanya Citarum gede, Cibeet gede, iya gede gas. Iya. Beak kabeh. Iya. Gitu. Ditahan dulu airnya biar nggak makin parah gitu. Jangan ditahan doang, Pak, harus segera dikerjakan. Gitu. Iya. Airnya ini yang maksudnya ini airnya. Iya. Airnya dikecilin, dikerjakan. Itu. Jangan berandai-andai yang begini mah. Iya, langsung. Karena kan bahaya loh. Iya. Pemukiman Pak. Ini udah sawah itu saya kelihatan Iya. udah keluar malai, sekarang terendam. Iya. Biar nggak tambah parah ini lubangnya. Mohon segera ya, biar nggak makin banyak korban. Rumah Makasih. Bapak udah kerendam belum? Udah. Udah berapa meter? Jangan, bukan. Belum, Jalannya maksudnya jangan tentang jalan udah nyampe lewat. sini, udah di atas lutut. Udah selutut. Ah. Udah masuk rumah. Ada yang udah masuk rumah. Iya, ada, iya. Cuman yang di sono sawah udah tenggelam. Udah tenggelam, Hmm. betul. Ya, tadi juga saya Belum lagi di sana itu. sana ini, Ah, ya. Yang di Cisalak. Iya. Kerendam juga, udah airnya kan balik lagi yang dari Mm-mm. dari Golep. Iya. Tolong segera di ini ya Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget saya Pak. Ini jebol sampai segini. Ini udah
meter kubik per detik, langsung kita minta turunkan menjadi 20 kubik per detik secara bertahap memang langsung ke 20, kemudian dari 55 sekarang debit itu tinggal 20 kubik per detik untuk menghindari tekanan yang lebih besar ke tanggul ini dan untuk mengurangi limpasan dan genangan di rumah-rumah warga. Kemudian selanjutnya setelah debit kita kurangi, saat ini material untuk bahan penanggulangan darurat sudah siap, dolken, batu kali, karung, bronjong, dan tanah untuk mengisi karung. Kita lakukan penanggulangan permanen dulu untuk mengalihkan aliran ke arah sisi sebelah kanan, sehingga kita bekerja tidak di dalam air sehingga pekerjaan bisa baik. Setelah permanennya selesai, mungkin langsung kita lakukan penanggulangan permanen. Demikian Bapak. Untuk penyebabnya sendiri bisa juga ini apa? Baik, mohon izin menyampaikan bahwa tanggul dan saluran Tarum Barat ini dari dibangun sampai saat ini sudah dari tahun 67, sehingga sekarang sudah mencapai melebihi umur teknis yang 50 tahun. Sekarang sudah mencapai hampir 53 tahun, sehingga memang secara umur teknis dari konstruksi ini mengalami penurunan dan kemudian kita tahu bahwa sepanjang saluran Tarum Barat atau Kalimalang ini jalan-jalan inspeksi mungkin sudah mulai digunakan untuk warga beraktivitas dengan kendaraan-kendaraan dengan kapasitas yang lebih berat, mungkin akibat getaran dan kondisi bangunan yang relatif sudah mencapai umur teknis, maka terjadi rongga-rongga dan itu menjadi aliran masuknya dari Tarum Barat dapat menyebabkan bobolan di tanggul itu sendiri, Bapak. Perkiraan berapa lama Pak untuk perbaikan sementara ini? Baik, ya kita usahakan secepatnya hari ini kita akan tanggulangi darurat. Kemungkinan nanti jam 4 sore kita sudah mengalirkan arus menuju ke sisi yang lain, sehingga kita kisdam itu kita perkirakan jam 4 jam 5 sore ini sudah terpasang kisdamnya, baru kita melakukan peninggian tanggul dan pemulihan debit untuk pasok air ke DKI Jakarta. Saat ini pasokan air DKI Jakarta alhamdulillah tidak terganggu karena ada debit tambahan dari saluran dari Sungai Cikarang yang cukup besar. Sungai Cikarang ini kebutuhan ke DKI itu di Sungai Cikarang betulan BTP 35 itu butuhnya 32, saat ini Sungai Cikarang itu ada debit 57 kubik, sehingga dari Sungai Cikarang itu cukup memasok ke DKI, dan dari suplai CBR yang masuk ke Tarum Barat ini juga ada 7 kubik, sehingga aliran ke DKI Jakarta dan sekitarnya insya Allah tidak terganggu selama kita melaksanakan perbaikan tanggul ini.